dengan pesta demokrasi ini kita cari figur-figur yang baik untuk bisa duduk di legislatif, baik itu tingkat Kabupaten Kerong sampai di Provinsi Papua. Salah satunya kader kita yang namanya Ibrahim Seserai dari PSI. Coba kita masyarakat Nusa Bangsa yang ada di wilayah Kerong ini, kita dorong dia supaya bisa duduk di atas untuk membantu duduk di legislatif, untuk membantu kita punya aspirasi lebih khusus untuk Ibrahim Seserai dari PSI. Terima kasih. Saya Servo Tuami sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Kerong, lebih khusus di Arso. Tanggapan saya tentang kelapa sawit sudah kurang lebih 16 tahun ini kita tidak menikmati hasil. Jadi dengan pesta demokrasi ini kita cari figur-figur yang baik untuk bisa duduk di legislatif, baik itu tingkat Kabupaten Kerong sampai di Provinsi Papua. Salah satunya kader kita yang namanya Ibrahim Seserai dari PSI. Coba kita masyarakat Nusa Bangsa yang ada di wilayah Kerong ini, kita dorong dia supaya bisa duduk di atas untuk membantu ini ekonomi masyarakat kita. Bawaan saya, tolong kita cari figur yang baik untuk membantu duduk di legislatif, untuk membantu kita punya aspirasi lebih khusus untuk Ibrahim Seserai dari PSI. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Peter Rumbarar, petani sawit di Arso Pir 1. Menurut tanggapan kami, kalau dilihat pada awal tanaman sawit ini ditanami sampai berproduksi, masyarakat petani pada umumnya menikmati dan merasakan manfaat ekonominya indah, bagus. Tapi saat kelapa pabrik macet, semua pada macet, semua petani mengalami kesulitan ekonomi macet yang kami rasakan pada saat ini. Mengharapkan perhatian pemerintah untuk kembali memperbaiki sawit ini, untuk mengangkat ekonomi masyarakat petani sawit. Bapak dan Ibu, teman-teman yang tadi bertanya, harapan saya mungkin dukungan atau jalan, karena Pak Ibrahim ini yaitu mau maju DPR, artinya untuk mendukung program replanting sawitnya. Kami petani pir atau masyarakat kampung Yamta yang notabene hasil hidupnya dari sawit, kami sudah merasakan nikmatnya sawit. Pada saat itu sawit menghidupkan kami bisa membeli apa yang kami mau. Tapi setelah pabrik kami error, kami tidak bisa membawa buah kemana-mana, disitulah timbulnya penderitaan masyarakat pir. Seolah-olah pemerintah kami ini menutup mata. Padahal asal usulnya Kabupaten Kerong ini sawit. Karena PAD-nya, perputaran uangnya sangat besar, akhirnya Kecamatan Arso, Skamto bisa menjadi Kabupaten Kerong. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibrahim menjadi atau diinginkan Tuhan menjadi calon yang terpilih menjadi DPR, saya berharap sawit ini dikembalikan agar kami petani pir ini bisa menikmati hasil yang
di tahun 90-an yang kami rasakan. Bisa mempunyai pendapatan, bisa mempunyai lapangan pekerjaan. Sekarang kami punya lapangan kerja sudah tidak ada. Kami orang PIR harus bekerja di orang Arso sebagai buruh sawit. Padahal harusnya kami yang menerima buruh. Ini malah terbalik. Petani PIR malah pergi cari pekerjaan di orang KKPA yang notabene petani sayur mayur. Itu sudah terbalik. Jadi saya berharap kalau Bapak nanti terpilih atas izin Tuhan, saya berharap Bapak harus, karena komitmen Bapak tadi saya lihat seperti itu, kami masyarakat mendukung. Dengan izin Tuhan, kami sama-sama berdoa supaya Bapak Ibrahim ini bisa terpilih karena punya hati mulia buat sawit. Saya berharap kalau terpilih, kembalikan sawit kembali ke petani PIR lagi. Terima kasih. Baik, kasih ini. Ini karena keterbatasan waktu, ini sebetulnya tadi itu harapan, Pak. Harapan, dan mohon nanti dirangkum dalam closing statement. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan ya, sebagai closing statement sekaligus menanggapi pertanyaan terakhir dari Pak Ladeni. Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya mungkin tanggapi dulu ya pertanyaan atau penyampaian harapan dari Pak Ladeni ya. Baik, terkait dengan tadi sudah seperti saya bicarakan bahwa terkait dengan mengembalikan sawit Jaya di Kero, saya katakan bahwa saya siap untuk itu. Dan perlu Bapak ketahui bahwa proses ini kami sedang berjalan saat ini ya. Jadi proses ini tidak terhenti. Kami masih berjalan, dan seperti beberapa waktu lalu sebelum ini kami sempat pergi ketemu Pak PJ Gubernur Papua. Kami sudah menyampaikan terkait program permajaan sawit dan bibit sawit kami yang belum ditanam, dan sudah ada pembicaraan terkait hal itu. Tapi sayang ya, Bapak PJ Ridwan Rumah Suku sementara sedang dalam ada kena musibah ya seperti itu. Akhirnya sementara untuk ini, dan sementara kita belum pergi bertemu lagi. Kemudian yang berikutnya surat terkait replanting sawit dan belum ditanamnya sawit ini, saya sudah buat surat dan menyerahkan untuk kepada Pak Presiden. Saya sudah serahkan melalui anaknya Kaisang yang kebetulan ketua PSI saya, dan beliau sudah katakan bahwa kami siap untuk eksekusi nanti. Jadi karena kebetulan ini ada dalam tahap caleg, ada untuk pemilihan caleg dan pilpres, jadi mungkin sementara ini dipending dulu. Nanti setelah pemilihan presiden dan caleg-caleg ini baru mungkin kita akan lanjutkan lagi. Dan itu sudah siap, dan nanti mungkin ya ke depan-depannya kalau ada waktu ke Jakarta sudah nanti siap difasilitasi oleh Pak Ketua PSI untuk nanti kita ketemu Pak Presiden, sampaikan persoalan-persoalan kita. Dan yang harapan besar saya, sawit di Kero harus kembali bangkit. Demikian rangkaian podcast rubrik tokoh dari Papua Terkini. Semoga bermanfaat dan akan menjadi barometer tolok ukur kesiapan beliau layak tidaknya untuk dipilih sebagai mayoritas masyarakat petani sawit. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Saya Sofihan undur diri, dan kita akan bertemu di rubrik berikutnya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.